Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi asuhan persalinan normal secara sekilas. Yang pertama yaitu mengenali tanda dan gejala kala 2, yaitu dengan melihat dan mendengar tanda dan gejala kala 2, diantaranya ibu ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasa ada tekanan pada rektum dan vaginanya, terlihat perineum menonjol, terlihat vulva dan anus membuka, serta terjadi peningkatan pengeluaran lendir darah per vagina. Kemudian selanjutnya membimbing ibu untuk membaca doa sebelum persalinan, mengajarkan pada ibu, saya ajarkan untuk doa sebelum persalinan ya Bu ya, nanti bisa ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Kemudian selanjutnya yaitu mempersiapkan pertolongan persalinan, yaitu mempersiapkan alat-alat dan obat-obatan yang akan digunakan. Di antaranya partuset, kemudian ada handuk, kemudian duk, ada kain bersih yang kering, dan persiapan resusitasi bayi dan perlengkapan bayi. Kemudian selanjutnya penolong menggunakan APD secara lengkap. Kemudian mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun, kemudian dikeringkan. Selanjutnya setelah mencuci tangan yaitu menggunakan handscoon, kemudian menyiapkan oksitosin, mematahkan ampul oksitosin 10 unit, kemudian menyedot ke dalam sprit, kemudian disiapkan dalam bag instrumen dengan teknik one hand. Kemudian yang selanjutnya yaitu memastikan pembukaan lengkap dan mengobservasi keadaan janin. Setelah menggunakan sarung tangan, kemudian melakukan vulva hygiene. Maaf ya Bu ya, saya lakukan vulva hygiene dulu. Bersihkan dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian dari sampai ke anus. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam untuk melihat apakah pembukaan sudah lengkap atau belum. Jika pembukaan sudah lengkap, kemudian selaput ketuban belum pecah, maka bisa dilakukan amniotomi. Tarik nafas panjang ya Bu ya. Saya lakukan pemeriksaan dalam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambil mengamati sarung tangan, apakah ketuban dan lendir darah sudah ada di sarung tangan. Kemudian selanjutnya melepas sarung tangan dan membuang tempat sampah. Kemudian melakukan observasi DJJ. Untuk DJJ janin dalam batas normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian selanjutnya menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses dan bimbingan meneran. Memberitakan pada ibu pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Alhamdulillah Ibu ya, pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janinnya baik. Dan selanjutnya nanti ibu silahkan memilih posisi meneran yang nyaman. Posisinya seperti apa, kemudian memperhatikan asupan nutrisi pada ibu. Dan selanjutnya setelah memberitahu ibu dan menyarankan ibu memilih posisi yang nyaman, kemudian mengajari ibu cara mengajar yang baik dan benar, yang efektif. Kemudian selanjutnya yaitu mempersiapkan pertolongan kelahiran janin, yaitu mempersiapkan handuk bersih di bagian perut ibu bagian bawah. Kemudian jika kepala bayi sudah berada di vulva dan membuka 5-6 cm, di bagian bawah bokong ibu diberikan underpad. Orang mendengar panas tuh. Maaf ya Bu ya, saya kasih underpad dulu ya. Setelah dipasang underpad di bawah bokong ibu, kemudian membuka partuset, kemudian mengecek kembali alat-alat yang diperlukan, kemudian menggunakan sarung tangan DTT, kemudian menggunakan kain atau duk steril yang dilipat sepertiga bagian, kemudian diletakkan di bawah bokong ibu. Maaf ya Bu ya. Kemudian selanjutnya yaitu
mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi. Yang pertama yaitu lahirnya kepala. Untuk tahapan menolong persalinan kepala ini, yang pertama yaitu ketika kepala sudah tampak 5-6 cm di vulva, kemudian tangan yang satu menahan perineum dengan menggunakan duk yang dilipat, kemudian tangan yang satunya menahan bagian kepala untuk mempertahankan posisi bayi tetap dalam posisi defleksi. Kemudian anjurkan ibu untuk meneran dengan nafas dangkal dan cepat. Kemudian setelah itu diperiksa apakah ada lilitan tali pusat. Diperiksa. Kemudian setelah tidak ada lilitan tali pusat, dibiarkan bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, kemudian bayi dipegang secara biparietal. Kemudian anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi, dan dengan lembut diarahkan kepala, diarahkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian setelah bahu lahir, tangan yang berada di bawah digeser mendekati perineum, menelusuri menyangga kepala, lengan, siku. Kemudian tangan yang ada di satunya memegang di bagian lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur, kemudian berada di atas punggung, bokong, tungkai, dan kaki, kemudian dipegang kaki dengan kedua mata kaki. Setelah lahir bayi, kemudian ibu dituntun membaca doa setelah persalinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aiduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitoni wahamati wa min kulli ainin lamah. Kemudian selanjutnya sambil melihat kondisi bayi, menilai apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis spontan, menangis kuat, tonus otot bayi. Kemudian jika salah satu tanda tersebut tidak ada, maka bisa dilakukan tindakan resusitasi. Namun jika penilaian tersebut hasilnya baik, maka selanjutnya bayi dikeringkan, dibersihkan dengan handuk yang sudah ditaruh di perut ibu, diganti dengan handuk baru yang kering dan tidak basah. Kemudian selanjutnya yaitu memeriksa apakah ada janin kedua atau tidak. Kemudian setelah diperiksa tidak ada janin kedua, beritahu ibu bahwa akan disuntikkan oksitosin. Ibu, ini saya suntik dulu ya Bu ya. Kemudian menyuntikkan oksitosin 10 unit IM di sepertiga distal lateral paha ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah 2 menit bayi lahir, kemudian melakukan pemotongan dan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Kemudian setelah dilakukan penjepitan, pemotongan dan pengikatan tali pusat, kemudian bayi dilakukan IMD terhadap ibu. Biarkan bayi kontak kulit ke kulit ibu. Yaitu melakukan manajemen aktif skala 3, yaitu dengan memindahkan klem ke arah berjarak 5-10 cm ke arah vulva. Kemudian tangan yang satu memegang di daerah perut ibu di tepi atas simfisis, dan tangan yang satu melakukan peregangan tali pusat. Kemudian setelah ada berkontraksi, penegangan tali pusat dilakukan, ditarik ke arah bawah, dan tangan yang satunya memegang dengan arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, maka lakukan peregangan tali pusat ketika ada kontraksi, diulangi prosedur yang sama. Kemudian lahirkan plasenta sambil diamati tanda-tanda pelepasan plasenta, diantaranya seperti bertambah panjangnya tali pusat, kemudian adanya semburan darah, kemudian ada pertambahan perubahan bentuk pada fulus.
Kemudian setelah proses melahirkan plasenta, kemudian segera dilakukan masas pada fundus uteri, kemudian mengajari ibu atau keluarga untuk melakukan masas dan menilai kontraksi baik atau tidak. Kemudian selanjutnya setelah itu yaitu menilai perdarahan, dievaluasi apakah terdapat kemungkinan laserasi. Apabila terdapat robekan, maka selanjutnya yaitu dilakukan penjahitan. Kemudian yaitu memastikan kandung kemih kosong, karena jika penuh perlu dilakukan kateterisasi karena dapat mengganggu proses kontraksi. Kemudian setelah selesai dilakukan penjahitan, kemudian langkah selanjutnya yaitu membersihkan ibu, kemudian membersihkan alat-alat dan evaluasi dari keadaan umum ibu, tanda-tanda vital, observasi perdarahan, dan observasi kontraksi uterus ibu. Untuk selanjutnya dilakukan asuhan pada bayi baru lahir seperti penyuntikan vitamin K, kemudian HbN0, kemudian pemeriksaan fisik lanjutan, dan dilakukan melengkapi dokumentasi, diantaranya memasukkan dalam kartograf. Setelah proses persalinan selesai, yaitu membereskan alat-alat yang digunakan, direndam dalam larutan klorid 0,5% dan membuang sampah dalam tempat sampah infeksius dan non-infeksius.